Halo, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah laporan keuangan 2025 dari salah satu raksasa telekomunikasi kita, XIL. Nah, buat Anda yang mungkin investor baru dan lagi coba-coba ngertiin kesehatan finansial perusahaan ini, pas banget Anda ada di tempat yang tepat. Oke, pertanyaan pertamanya, gimana sih cara kita benar-benar menilai sehat atau enggaknya keuangan perusahaan segede XIL? Soalnya ini bukan cuma soal lihat angka loh, ada cerita di baliknya. Yuk kita mulai. Jadi, agenda kita simpel aja. Pertama, kita lihat gambaran besarnya dulu di 2025. Terus kita kenalan sama keluarga bisnisnya. Lanjut, kita bedah hartanya apa aja, utangnya apa aja. Dan yang paling penting, kita simpulkan ini semua artinya apa buat kita sebagai investor. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, gambaran besar XCL di tahun 2025. Jadi, apa sih cerita utamanya tahun ini? Kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, cerita tahun 2025 itu soal pertumbuhan yang masif, tapi didanai sama utang yang juga naik gila-gilaan. Jadi perusahaannya emang lagi ekspansi besar-besaran, tapi di saat yang sama, mereka juga pinjam uang banyak banget buat modalin itu. Nah, dua sisi mata uang ini yang bakal terus kita lihat nanti. Nah, sekarang kita coba kenalan lebih dalam. XCL ini ternyata bukan cuma satu perusahaan loh. Dia itu kayak punya ekosistem bisnis sendiri. Biar ngerti gambaran lengkapnya, kita harus kenalan dulu nih sama keluarga bisnis atau anak-anak perusahaannya. Oke, yang pertama ada PT Hypernet Indodata. Ini jagoan mereka di bidang layanan teknologi dan IT. Jadi, Hypernet ini bisnisnya managed service provider. Gampangnya gini, mereka yang ngurusin infrastruktur sama layanan IT buat klien-klien perusahaan besar. Ini penting banget karena jadi sumber pemasukan yang stabil buat XXL. Asetnya aja tuh lebih dari 455 miliar rupiah dan XXL punya saham mayoritas, 51%. Berikutnya, kita terbang sebentar ke Singapura. Di sana ada XL Axiata Singapura PT Ltd. Nah, yang ini 100% punya XIL. Tugas utamanya ngurusin semua kerjasama dan kemitraan internasional. Anggap aja ini kayak duta besarnya XIL di luar negeri yang pastiin jaringan mereka nyambung kemana-mana. Ini penting banget buat operasi global mereka. Di zaman sekarang kan, yang namanya cyber security atau keamanan siber itu harga mati. XIL sadar banget soal ini. Makanya, mereka punya unit bisnis khusus. Namanya PT Data Enkripsi Informasi Teknologi. Iya, tugasnya udah jelas dari namanya ya, nyediain layanan keamanan siber. Coba bayangin deh, sebagai operator yang megang data jutaan pelanggan, punya benteng pertahanan siber yang kuat itu bukan lagi pilihan. Itu udah keharusan mutlak buat jaga kepercayaan kita semua. Terakhir, di tur keluarga ini, kita lihat siapa yang paling berjasa bikin produk Excel sampai ke tangan kita. Nah, ini dia, tugasnya PT Distribusi Sentral Jaya. Yang ini juga 100% milik XIL. Dan bisa dibilang, ini tulang punggung logistiknya. Mereka inilah yang kerja keras nyebarin kartu SIM, voucher, dan lain-lainnya ke seluruh pelosok Indonesia. Tanpa mereka, ya bisa-bisa bisnis XIL macet. Oke, kita udah kenalan sama keluarganya. Sekarang, yuk kita intip isi dompetnya. Kita bedah sisi aset dari laporan keuangannya. Langsung aja ke angkanya nih. Total aset di 2025, wah ini angkanya gede banget, 115 triliun rupiah lebih. Ingat ya, semua angka di sini dalam jutaan rupiah, jadi nolnya banyak banget. Ini benar-benar masif. Tapi, yang bikin kaget bukan cuma totalnya, tapi pertumbuhannya itu loh. Coba bayangin, asetnya naik lebih dari 29 triliun rupiah cuma dalam setahun. Gila kan? Nah, pertanyaannya, duit dari mana nih sebanyak ini? Kalau kita intip langsung ke laporan resminya, ya kita bisa lacak dari mana aja angkanya. Emang sih kelihatannya rumit, tapi intinya kita bisa lihat ada lonjakan besar di bagian-bagian kayak aset tetap sama aset tak berwujud. Jadi, apa sih yang bikin asetnya melonjak? Ternyata sebagian besar datang dari yang namanya aset tak berwujud. Contohnya goodwill. Gampangnya, goodwill itu kayak nilai lebih yang dibayar pas beli perusahaan lain. Nah, nilai ini naiknya hampir 2 kali lipat. Aset tak berwujud lain juga sama. Tentu, investasi di aset fisik kayak tower dan jaringan ya tetap jalan terus. Oke, setelah lihat hartanya, sekarang kita lihat sisi sebaliknya, utangnya. Yuk kita cek apa aja sih kewajiban atau liabilitas perusahaan. Total utang XLL di tahun 2025, angkanya juga nggak kalah gede, lebih dari 85 triliun rupiah.
Sekali lagi, ini dalam jutaan rupiah ya, jadi skalanya emang raksasa. Nah, di sini ceritanya sama persis kayak tadi. Asetnya naik, utangnya juga naik gila-gilaan. Lonjakannya lebih dari 25 triliun rupiah dari tahun lalu. Ini bukti jelas banget kalau pertumbuhan asetnya itu emang dibarengi sama pertumbuhan utang. Di laporan keuangannya ada rinciannya kok. Nah, ini penting banget buat kita sebagai investor. Kita harus bisa bedain mana utang jangka pendek yang harus lunas cepat sama utang jangka panjang. Biar gampang bayanginnya gini aja. Utang jangka pendek atau liabilitas lancar itu kayak tagihan bulanan kita yang harus dibayar dalam setahun. Nah, kalau utang jangka panjang atau non-lancar, itu kayak cicilan KPR rumah yang bayarnya bisa bertahun-tahun. Nah, ini dia kuncinya. Ternyata, sebagian besar utang barunya itu pinjaman bank jangka panjang. Ini sinyal kuat banget kalau utang ini dipakai buat modalin investasi besar-besaran di aset tadi. Entah itu buat ekspansi jaringan, akuisisi, dan lain-lain. Jadi, ini bisa dibilang utang produktif untuk pertumbuhan. Oke, kita udah lihat sisi harta dan sisi utang. Sekarang, kita tarik kesimpulan. Apa aja poin-poin penting yang harus kita sebagai calon investor pegang dari sini? Jadi, intinya ada dua sisi yang harus kita timbang baik-baik kalau mau investasi di XCL. Di satu sisi, kekuatannya jelas. Pertumbuhan asetnya agresif banget dan bisnisnya juga macam-macam. Jadi nggak cuma dari satu sumber. Tapi di sisi lain, ada yang perlu diwaspadai. Utangnya juga naiknya cepat banget, dan banyak dari pinjaman bank. Jadi ini ibaratnya pertaruhan besar untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, melihat aset dan utang yang sama-sama lari kencang ini, muncul satu pertanyaan pamungkas buat kita semua. Mampukah ekspansi yang agresif ini nantinya menghasilkan untung yang cukup besar buat nutupin semua utangnya? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal nentuin nasib XCL ke depannya. Terima kasih sudah menyimak,